Ya, smart listener, kembali lagi ya di Senin ini. Seperti biasanya, setiap hari Senin dari jam 5 sore hingga jam 6 petang nanti, kembali kami menghadirkan satu program spesial untuk Anda ya. Hari ini kita bersama di Senin Inspirasi dan tentunya ini merupakan spesial program yang kami hadirkan untuk Anda, di mana kami menghadirkan salah seorang pelaku usaha, seorang pelaku usaha UMKM yang tentu untuk menjadi seperti saat ini merupakan hal yang tidak mudah ya. Ada banyak hal yang mereka harus lalui dan untuk hari ini juga kita akan berbagi inspirasi untuk Anda, smart listeners. Di seni inspirasi juga ini kita juga memberikan para pelaku usaha UMKM ini bagaimana mereka itu bisa tumbuh dan juga berkembang ya. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial ya di studio, langsung saja kita sapa. Kalau Anda nih melihat ya, kita seragam hari ini ternyata kayak ada dress code-nya. Langsung aja kita sapa. Di sini kita bersama dengan Mbak Fani Navita, owner dari Bundaku Roti Mariam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Ibu Saya Mirsa. setel dulu suaranya agak digede-gedein. Oh iya, tes. Selamat sore. Sore Ibu Mbak Mirsa. Fani. Gimana kabar tak? Alhamdulillah baik. Iya. Ini memang kita janjian atau bagaimana ini ya? Sama. Sehati. Sehati artinya ya. Baru kenal tapi kayaknya kita sudah kenal lama begitu ya. Oke, Mbak Fani, ini kan awal pekan ya. Biasanya kalau awal pekan itu karena mungkin ya ada juga sih ya orang mempunyai ataupun liburan ya di akhir pekan ataupun di weekend ya. Terus pada saat besoknya, pada saat masuk kerja itu kayaknya agak-agak kecapean mungkin ya. Tapi kalau saya lihat dari Mbak Fani ini kayaknya tetap semangat ya. Padahal saya tahu kalau kemarin itu wah luar biasa ya untuk perjuangannya ya. Itu kalau kalau di Car Free Day itu gimana tuh? Bangunnya jam berapa? Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu nih dari Mbak Fani nih. Untuk awalnya nih memulai usaha dari um, Bundaku Roti Mariam. Apa sih yang memang menjadi ide awal dari Mbak Fani? Awalnya itu setiap minggu kan jalan sama suami sama anak-anak. Iya, iya. Lihat orang menjual, tergerak hati mau juga jual di Car Free Day. Oh begitu ya. Tapi sebelumnya kan ini banyak ya. Kalau kalau kita lihat ada banyak penganan yang bisa dibuat ya. Iya. Tapi kalau dari Mbak Fani sendiri, ini memang hal yang ini yang memang paling bisa lah ya untuk roti Mariam ini atau bagaimana? Ini Kan banyak penganan yang bisa yang dibuat ya. Ini gimana caranya awalnya nih? kan coba-coba. Hmm. Suka juga makan roti Mariam. Ya. Anak juga suka. Jadi mulai bikin roti Mariam sampai 3 kali tuh cobanya, Bu. Sampai 3 kali cobanya Iya, baru bisa berhasil. baru berhasil. Oh begitu ya. Jadi awalnya ini karena dari Mbak Fani yang suka atau dari Iya. keluarga anak-anak yang suka? Saya suka, anak-anak suka. Oke. Jadi awalnya ini kok bisa berpikir untuk bisa mempunyai apa ya usaha yang lain. Tapi kalau sehari-harinya Mbak Fani memang ibu rumah tangga atau bagaimana? Karyawan di Ya, karyawan di salah satu rumah sakit rumah swasta. sakit swasta yang ada di Makassar ya. Jadi Iya. profesinya Bidan. bidan. Nah, ini bidan serba bisa ya. Ya, jadi itu ya. Berprofesi sebagai bidan, terus awalnya bagaimana nih sampai tercetus ingin memulai usaha sendiri juga? Gimana? Bisa cerita enggak? Ya. Iya, itu di kita kan sekarang ini tidak mau tambah bantu-bantu ekonomi, tambah-tambah ekonomi. Jadi
bikin usaha kecil-kecil seperti ini, Bu. Oh, jadi memang ya. Iya. Tapi ini sejak tahun berapa Mbak Fani buatnya? Belum 1 tahun. 1 tahun ya. Tapi itu tetap ya, Iya. terus dibuat lagi, terus Iya. dibikin ya. Iya. Awalnya bagaimana pada saat pertama kali Mbak Fani buat ini? Dicoba dulu sama teman. Coba sama teman Iya. ya. Dicoba sama teman, bilangnya enak. Bilang iya jual saja. Ya, Gitu ya. mulai- Awalnya seperti itu. Iya. Yang pertama kali ya, kalau waktu pada saat saya jalan-jalan ke Car Free Day kemarin itu kan, saya melihat ya, oh ada roti Maryam yang terpikirkan itu sama saya, toh saya bilang, ih kalau roti Maryam itu berartinya ada karinya. Ih ternyata memang beda tahu ya, kreasinya pakai beda. coklat. Kreasinya beda. Jadi memang awalnya memang kita bikin yang ada sama kari ya. Enggak, memang langsung yang pakai coklat, keju, susu. Oh Enggak begitu. pakai kari. Nggak pakai Memang kari. sudah coba pakai kari, tapi kayaknya ribet kalau pakai kari. Iya. Kalau iya. yang begini Oh, mudah banyak dibuat. Iya, Gampang. banyak yang suka kalau manis-manis. Ya, jadinya kekinian ya. Iya. Kan itu ya, kalau mamanya dari Mbak Fani kan ini bekerja di salah satu perusahaan, di salah satu rumah sakit swasta di Makassar. Terus kalau bikin-bikin begini tidak terganggu Ji pekerjaannya atau bagaimana? Enggak, cari waktunya. Kalau dinas pagi, ya pulang dari kerja dibikin. Kalau ada lagi, pokoknya diusahakan. Atau tengah malam pulang dari bikin. Apa sih maksudnya begini, pada saat kan suami tahu ya kalau Mbak Fani ini kan capek pulang kerja kan, kemudian itu pernah ini tidak apa untuk idenya begitu diceritakan sama orang terdekatnya, bilang ih kayaknya saya tertarik ini kau, saya mau punya usaha sambilan. Mbak Fani pernah Ini begitu? ide ini sama-sama pemikiran sama suami. Suami juga bilang, ayo jual apa mau dijual. Terbecit dibilang roti Maryam. Oh, roti Maryam ya. Jadi memang tidak ada roti-roti yang lain, cuma roti Maryam saja yang bisanya. Karena kelihatannya itu kita ini ya, anak-anak masih kecil susah kalau mau bikin yang Ribet ya. Iya. Yang ribet tahu. Tapi kalau semuanya ini bagaimana atur waktunya itu Mbak Fani, kalau semuanya kita buat ini? Setahu kan kalau Mbak Fani juga berapa anaknya? 2. Umur berapa itu Mbak Fani? Yang satu 4 tahun, yang satu 3 tahun. Wih, terbatas itu kita kalau mau buat sesuatu dengan anak yang seumur begitu ya. Itu bagaimana atur waktunya Mbak? Maksudnya pulang kerja biasanya kan kita capek kan? Nah itu bagaimana? Pada saat ada orderan juga bikin begini. Oh, pada saat tengah malam itu. Jam berapa cerita Jam- gitu dulu? Kalau bikinnya itu, kalau misalnya saya dinas ini jaga sore, kalau jaga pagi kan pulang jam 2. Iya, jam 2 siang. Sudah itu asar dibikin adonannya, diungkap 1 jam. Setelah itu adonannya mengembang, dibulat-bulat lagi baru direndam di dalam minyak. Minyak goreng. Minyak ya. Oh begitu deh. Jadi apa ada proses diungkepnya begitu? Iya. 1 jam. 1 Iya. jam. Ini berarti sudah berapa kali coba dan ini akhirnya berhasil? Ada 3 kali itu coba. Pertama 3 kali coba. Yang pertamanya bagaimana yang hasilnya? pertamanya keras. Keras tidak bisa digigit itu, Ya, Ibu. ya, terus Yang keduanya asin. asin, terlalu Iya. asin. Yang ketiga itu mulai lumayan. Lumayan Iya. ya. Tapi sebenarnya kalau yang untuk roti Maryam ini kalau semuanya adonannya itu memang dia manis atau dia asin? Asin. Ndak asin. Pokoknya gurih-gurih. Oh gurih. Iya. Oh gurih ya. Yang Jadi ndak bisa biasanya. biasanya. Iya. Kan ini isiannya kita pakai yang manis.
Iya, Yang manis. coklat. Berartinya luarannya bisa juga asin begitu atau bagaimana? eh kan biasa tidak ada pakai gula sedikit sama garam, biasa adonannya itu. Oh begitu ya, oke. Kalau saya lihat ini, waduh, susah ternyata bikinnya. Lihat Iya, simpel begitu, tapi kelihatannya, tapi wah ya ternyata tahu wah, perjuangannya itu. Weh, sampai tengah malam. sampai tengah malam. Kalau ngolah ngolah adonannya sampai jam berapa Mak kita? Biasa sampai jam 3. Sampai jam 3 subuh. Iya, Oh, tapi untung ada suami yang bantu. Biasa dia yang bakar, kan dibakar dulu setengah matang, biar nanti kalau dijualnya langsung dibakar dibakar lagi. dua kali proses ya, Iya, dua kali proses. Biasanya berapa berapa banyak kita bikin itu? 100. 100 biji kayak Iya, bikin 100 100 biji biji. ya. Wah. Iya, itu mulai mengerjakannya pada saat anak-anak lagi tidur mungkin ya. Sudah Iya. tidur ya. Sudah tidur. Kemudian sampai jam 3 subuh. Iya. Nah, kalau biasanya kita lanjut lagi ke Car Free Day, itu sempat tidur. Eh, Jualannya bagaimana ini? Maksudnya untuk bisa apa ya? Untuk bisa lebih dikenal lagi nih itunya. Eh, iya, biasa kadang kalau ke Car Free Day nggak tidur nih. Nggak tidur nih. Iya, nggak tidur. Masya Allah. Nggak tidur. Baru jam 6 kan harus berangkat. Standby ya. Iya. Belum lagi cari tempatnya toh Mbak. Iya. Ya, benar-benar ini Mbak Fani ya. Oke. Nah, ini ya kalau kita lihat Bundaku Roti Maryam ya. Ini kan Mbak Fani kalau kita lihat ya untuk penganan seperti ini mungkin ada juga yang lain yang orang-orang yang lain yang juga bisa buat semacam ini. Tapi kenapa kita bisa bilang ini bahwa buatannya Mbak Fani ini beda dari yang lain? Kalau saya sih pakainya itu dibikinnya tuh dengan cinta. Katanya Dibikin- temanku uh-uh. karena enak. Terus pakai susu bukan pakai air. Adonannya dicampur dengan susu cair. Susu cair ya. Tapi ada juga orang yang pakai mentega ya. Pakai mentega juga. Pakai mentega juga. Mentega, susu cair, telur. Oh ya ya. Jadi benar-benar asli ya. Mhm. Biasanya kan orang pakai air, kemudian begitu ya. Pakai telur Ada juga. di YouTube kan begitu, ada pakai air, ada pakai susu juga. Saya cuma pakai susu. Oh, kita pakai susu, Iya. kemudian pakai mentega juga. Iya. Pakai mentega juga dan ini harus dicoba ya. Harus Iya. dicoba. Iya. Apalagi ya kalau saat ini kan kalau semuanya dari Mbak Fani bilang tadi kalau penganan yang ini memang agak mudah ya dibuat mungkin ya. Tapi susah. Iya. Susah. Susah gampang. Susah-susah Kalau gampang. dijualnya di depannya orang kan gampang, tinggal dibakar. Tapi di rumah itu susah. Setengah mati tahu Iya. Wadi karena harus memang diungkep dulu. Iya. Sudah diungkep. Jadi kalau sudah diungkep terus dibulat-bulat bagaimana dia bisa bulat kayak begini? Diratakan dulu, Mm-mm. baru digulung-gulung kecil, dipelintir-pelintir, dikasih buat kayak bentuk obat nyamuk itu, digulung-gulung 2, Oh. bentuk es, Iya, iya. baru Oh. dipipihkan begitu. Berapa kali proses itu Mbak Fani? 1 kali digulung, satu, baru digulung-gulung kayak es, baru ditindis begitu. Wih, banyak prosesnya ya. Banyak prosesnya. Nah, ini juga nih ya karena saat ini kan kita masuk sebentar lagi puasa kan, Iya. Mbak Fani. Nah, mungkin smart listeners juga nih ya yang kalau kita lihat ya untuk takjil ya berbuka puasa. Nah, ini unik ini yang roti Maryam ini kan itu kayaknya bisa dicoba juga. Oh iya, hubungi saja nomornya kalau mau pesan. Itu ya bisa pesan ya Iya. sama Mbak Fani ya. Iya, iya. Oke. Jadi kalau semuanya yang mau untuk berbuka puasa ya, yang mau manis-manis ya,
Itu bisa ya untuk roti Maryam ini. Tapi kalau semuanya Mbak Fandi, kalau ini kan memang isiannya manis. Tapi kalau sama ini yang pesan itu ada ya tidak? Yang katanya tidak usah mie pakai daleman, isinya yang manis. Ada tidak? Biasa ada juga yang pesan yang frozennya ada. Yang frozennya itu dijual, disimpan dalam kulkas, itu bisa tahan 1 minggu. Oke, kemudian untuk frozen ini kan kayaknya tidak mudah juga ya buatnya. Itu bagaimana untuk bisa dia tahan di kulkas? Bagaimana Disimpan di bisa tetap bagus ininya? Apa bahannya itu tidak berubah warna atau apa? Itu bagaimana cara mengolah kemudian cara membungkusnya, Mbak Fani? karena saya coba sendiri di rumah, saya juga konsumsi sendiri jualan saya. Biasanya kita itu bungkus memang baik-baik di rumah tuh, baru langsung dikasih masuk di dalam kulkas. Iya. Jadi kalau pada saat sudah digulung-gulung begitu langsung ya? Nah, Langsung dibakar dulu, dibakar dulu. setengah matang, baru dikasih masuk di pembungkusnya, baru dimasuk dalam kulkas. Itu tidak berubah rasanya ya? Nah, Tetap ya. Oke. Saya jadi penasaran kalau semuanya untuk membuat roti Maryam ini apa-apa saja sih adonannya? Apa-apa adonannya? Iya. terigu, telur, eh, mentega, kasih garam sedikit, sama gula, terus susu cair. Wow, itu ya bahan-bahannya. Ini hampir sama dengan pembuatan apa terang bulan atau apa begitu? Hampir sama atau bagaimana? Itu juga tidak perlu juga Iya. terang Tapi bulan. iya, tapi kalau dilihat-lihat kayaknya apa Iya, susu, kayaknya ya hampir sama ya, deh, hampir sama. sama ya. Tapi Iya. cara tapi cara mengolahnya. Tapi ini memang perlu ini ketelitian karena harus dipipi, Iya. dikasih pipi ya. Iya. Tapi biasanya orang ada yang tidak, mungkin ada yang mau minta yang kayak crispy begitu, ada juga. Biasa ada kalau di Car Free Day itu biasa bilang mau dikasih garing-garing lagi, lama-lama lagi dibakarnya. Iya. Oke, Oke, ya itu ya smart listeners. Jadi dari Mbak Fani ini awalnya memang ini coba-coba ya, coba-coba dan akhirnya itu tertarik ya untuk bagaimana dengan roti Maryam ini juga bisa menambah pundi-pundi keluarga ya, Iya. pundi-pundi keluarga. Nah ini ya kalau semuanya untuk roti Maryam ini itu dari mulut ke mulut ya atau bagaimana nih? Atau memang Iya. setiap hari minggu saja di Car Free Day atau Setiap bagaimana? hari Minggu. Setiap hari Minggu. Tapi kalau ada mau pesan, bisa dibikinkan. Bisa dibikinkan Iya. ya. Harus berapa pemesanannya itu? Harus berapa biji pemesanannya? Banyak-banyak Pina. Biasa juga kalau teman kantor mau pesan biar 2 biji, saya bikinkan, Ibu. Ih betul Ki. Iya. Jadi nanti ada lagi tuh yang pesan kesini Ki juga. Oke. Nah ini tentu tidak mudah ya Mbak Fani untuk bisa membuat penganan seperti ini. Apa sih tantangannya kalau kita? Tantangannya itu kalau Apalagi pada saat memulai usaha ini, apa tantangannya Mbak Fani? Kan otomatis kalau kita buat sesuatu tidak bisa langsung maksudnya dikenal sama orang tuh. Itu bagaimana kalau Mbak Fani? tantangannya itu tempatnya juga sama waktunya. Waktu weekendnya juga kan, biasa weekend itu biasa ada acara keluarga atau kayak cuaca buruk, kalau weekend ndak menjual ya. Tapi kalau Mbak Fani di rumah tidak bikin juga? Enggak. Oh kalau di sesuai rumah. dengan pesanan Iya, ya? Sesuai dengan pesanan. Oh, oke. Nah ini ya kalau dari roti Maryam Bunda, ini kan sudah ada isiannya ya? Itu bisa dijelaskan apa saja isiannya? Iya, isiannya ada coklat keju,
keju susu, ada juga coklat Milo. Tapi bisa tidak kalau semuanya kita mau isi kayak pakai sosis atau apa? eh Nanti dicoba. Belum pernah dicoba pakai sosis, tapi coba saya juga mau coba inovasi kayak seperti yang dibilang Ibu Bisa Mirsa. saja toh pakai coklat susu kah atau tidak pakai coklat pisang. Iya kayak Milo, Iya iya. kan bisa baru dikasih Milo di atasnya. Ya kan? Iya kayak kebab itu. Kebab manis. Jadinya bukan kayak roti Mariam deh. tapi ini Mbak Fani kalau semuanya nih kalau smart listeners toh ya mungkin penasaran juga mau buat roti Mariam, tapi kan jatuh-jatuhnya mungkin kayaknya kurang berhasil. Jadi pasti pesan juga sama sama Mbak Fani, tapi tidak ada salahnya ya kalau bisa bikin juga sendiri, coba-coba di rumah toh. Iya. Coba-coba di rumah apalagi Iya. untuk untuk takjil buka puasa. Iya. Bisa kan? Bisa. Bisa. Oke. Baik, ya, Smart Listeners, hari ini kita masih bersama ya di Senin Inspirasi dan kita masih bersama dengan Mbak Fani. Nah, Mbak Fani, ini ya kalau misalnya nih kalau kita membuat ya untuk setiap hari Minggu saja dibuatnya, setiap hari Minggu saja dibuatnya. Kepikir gak sih kalau seumpamanya suatu saat nanti Mbak Fani mau fokus kembangkan ini usahanya, kira-kira? Ada pikiran seperti itu, tapi masih kerja juga di tempat jadi untuk saat ini Car Free Day dulu. Jadi satu-satu saja dulu. Iya. Satu saja dulu maksudnya yang ini mau saja dulu dijalankan. Iya. Tapi kan Nanti kalau biasa toh orang bilang, ih bagaimana mau berkembang usahamu kalau semuanya tidak fokus, biar mi saja dulu kayak begitu. iya itu dulu. Iya. Ini dulu nanti kalau sudah banyak yang kenal baru bisa dicoba. Bisa memilih. Iya. Bisa ke lain hati. Ini kan berproses dulu itu. Berproses ya. Iya. Pernah tidak kalau semuanya Mbak Fani bikin terus kurang ada yang beli atau bagaimana? Pernah. Ya, bagaimana itu Mbak Fani? Bagaimana mensiasatinya? Ya kan kita bagi-bagi di sepanjang jalan kalau sudah mau pulang di rumah sampai habis. Iya. Anggaplah itu sebagai sedekah gitu ya. Iya. Kalau pada saat jualannya tidak habis, itu bisa untuk disedekahkan. Biasanya kalau pada saat Car Free Day itu biasanya bikinnya berapa kilo? 100 biji. 100 biji, berarti kenanya berapa itu ya? Itu sudah memang 100 biji begitu ya? Tidak pernah lebih? Enggak pernah. Biasanya habis juga atau? Begadangnya saya sampai jam 3 itu memang 100 biji. Susah ya bikinnya ya? Iya. Ya. Ini kayak mirip-mirip bikin risoles. Iya kan? Risoles. Karena ada iya. berapa kali juga kan prosesnya? Ada berapa kali juga prosesnya kalau bikin risoles kan? Iya. Oke. Mbak Fani, kalau semuanya ini kan sudah dijalani selama 1 tahun ya. Dari hasil ini Mbak Fani, dari hasil ini apa yang memang sudah terlihat dari hasil membuat kue ini yang bisa Mbak Fani penuhi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya? Apa ya? Iya, untuk nambah pundi-pundi keluarga kan? Iya. Ya, apa yang biasanya yang apakah bisa digunakan untuk apakah dari hasil ini? Bayar cicilan. Oh, begitu, bayar angsuran ya. Angsuran rumah ya. Sepertinya itu ya. Iya. Iya ya. Iya. Wah, Masya Allah. Berartinya berkah ya. Iya. Ya. Selain cicilan rumah apalagi ini sudah bisa dimanfaatkan untuk apa, digunakan untuk apa hasilnya? Bantu-bantu keluarga juga mungkin ya. Iya, Mbak Fani ya. Iya. Oke. Itu ya. Dan smart listeners,
bisa kita lihat ya bahwa Mbak Fani ini kalau yang kemarin itu saya melihatnya itu ada di Car Free Day ya. Saya sampai tertarik ya karena Mbak Fani ini itu tidak sendirian ya, tapi bersama dengan anak ya, Iya. anak dan suami gitu Iya. kan. Bayangkan aja ini kalau Mbak Fani kan sudah sebagai karyawan swasta, kemudian subuh-subuhnya lagi bikin ini. Nah itu bagaimana jaga kesehatan itu Mbak Fani? Kan otomatis biasanya kurang tidur toh. Yang biasanya orang itu kalau semuanya kalau hari Minggu mereka gunakan untuk istirahat kan. Itu bagaimana Mbak Fani? Bagi waktunya saja. Iya. Apa yang maksudnya untuk menjaga eh, tubuhnya tetap fit, tetap beraktivitas seperti biasa? Ya, minum vitamin. Vitamin ya, jadi ada vitaminnya juga. Oke. Ya, itu ya smart listeners. Jadi dari Mbak Fani ini ada beberapa varian ya untuk roti Mariamnya. Jadi ada coklat keju, kemudian ada coklat saja, ada isi coklat kacang. Adakah coklat kacang? Belum, karena kurang peminatnya coklat Coklat kacang. kacang. Iya. Jadi yang ada coklat, kemudian ada keju. Kemarin saya sempat coba itu kejunya itu pas langsung digigit itu langsung lumer. Wih, Alhamdulillah. mantap. Bagaimana itu ceritanya bisa, maksudnya coklat itu bisa lumer kayak begitu? Coklat apa yang dipakai ini? Ya. Coklat, memang ada coklat langsung dibeli, coklat lumer dijual di pasaran banyak. Jadi memang untuk bahan-bahannya juga itu sangat mudah didapatkan Iya. ya. Tapi kalau semuanya kalau untuk buat begini Mbak Fani, apa yang paling susah didapatkan untuk bahan-bahannya? Kalau saya sih enggak banyak dijual di pasaran, enggak ada aja yang susah bahannya. Coklatnya aja itu. Agak susah ya. Iya. Tapi kalau semuanya untuk beli-beli bahan-bahannya ini sehari sebelumnya atau memang sudah disiapkan Iya, beberapa hari sebelumnya? Sudah disiapkan beberapa hari sebelumnya. Sudah disiapkan beberapa hari sebelumnya ya. Oke. Itu ya. Jadi memang ini merupakan hal yang tidak mudah ya untuk dari lihat saja Mbak Fani dari pulang kerja terus lanjut sampai subuh. Lanjut sampai subuh. Jadi jam berapa itu tidurnya Mbak Fani? Kalau semuanya ini sudah bikin ini Kalau selesai langsung tidur. langsung selesai, Iya. sudah selesai langsung tidur. Oke. Jadi itu ya smart listeners. Ini kan untuk packagingnya masih sangat sederhana ya Mbak Fani. Iya, iya. Tapi pernah nggak sih kalau semuanya ada yang maksudnya ada yang kasih masukan ke Mbak Fani bilang begini tampilannya, apakah ada pernah yang ngasih masukan saran untuk bisa lebih berkembang lagi usahanya Mbak Fani? Kayaknya begitu dulu deh. Nggak ada, Pi. Nggak ada. Tidak ada Pi yang memang yang membimbing dia Mbak Fani. Iya. Oke. Masih saya aja sendiri berdua sama suami. Tapi kedepannya kalau misalnya ini ada yang mau bimbing Mbak Fani dari segi packagingnya supaya dari segi kemasannya supaya lebih menarik lagi, mau jadi bergabung? Oh, bisa. Oh bisa ya. Tunggu Ki nanti kuhubungi Ki. Oke. Ya smart listeners, kita sudah bisa lihat ya ternyata kalau kita lihat ya untuk roti Mariam ini sangat simpel tapi untuk membuatnya ini tidak mudah ya. perlu begadang ya. Ini juga nih ya menjadi masukan juga nih untuk ibu-ibu yang lain kan. Kalau Mbak Fani lihat misalnya nih ya kalau semuanya untuk ibu-ibu nih daripada mereka tidak ada sesuatu yang dikerjakan, mungkin Mbak Fani bisa ngasih saran mungkin untuk bisa lebih kreasi juga ibu-ibu di rumah untuk bisa nambah pundi-pundi keluarga. Ada yang ingin disampaikan Mbak Fani? Kalau dari saya itu kemauannya orang harus
tekadnya harus bulat besar, kemauannya harus besar juga. Karena saya juga rasa seperti itu. Kalau mau harus memang besar, mau memang menjual jadi seperti. Jadi memang harus memang Ada kemauannya. ada kemauan ya. Kalau memang sudah banyak ada pintar makin bikin ini, pintar bikin ini. Tapi kan biasanya ada juga dari sisi kurang modalku, tidak bisa Pak bikin. Bagaimana itu? Cari yang modal-modal yang sedikit dulu Ibu. Saya juga modal dari modal 100 ribuan, 100 lebih lah, tidak sampai 200 bisa menjual seperti ini. Jadi memang disesuaikan juga dengan usaha dengan yang budget akan kita lakukan. Di modalnya sesuai juga dengan apa yang modal tak sendiri. Saya kira iya betul. Jadi ini yang didapat hasilnya. Ya, oke. Selain kita bisa buat roti Mariam ini, kalau Mbak Fani ada kalian lain untuk bikin apa begitu? Jadi enggak ada awalnya. Tapi memang suka masak juga Mbak Fani? Enggak. Awalnya enggak pintar masak, tapi sudah menikah, belajar masak sama ini, lihat-lihat di YouTube sama TikTok. Berartinya memang tidak ada enggak terlalu suka masak begitu nih, enggak suka memang masak. Suka, tapi enggak terlalu ke sana. Kita kan ibu-ibu bekerja juga, jadi kurang terbatas ya waktunya ya. Terbatas. Tapi akhirnya ini bisa ya. Iya. Kue pertama. Tapi kalau semuanya ada orang bilang ini kan kelihatannya simple tapi dia buatnya susahnya. Iya. Tapi ini merupakan kue yang pertama yang dibuat, roti yang pertama yang dibuat atau roti yang pertama, iya. Roti yang pertama? Iya. Wih. Luar biasa. Roti pertama yang dibuat yang akhirnya juga bisa menambah pundi-pundi keluarga ya. Oke. Ini luar biasa nih dari Mbak Fani ya. Mbak Fani, ini ya kalau seumpamanya kita cerita lagi nih. Selain membuat roti Mariam Bundaku ini, untuk pemasarannya sendiri bagaimana selain dari mulut ke mulut? Selama ini apa yang Mbak Fani buat ke sosmed juga ada? Sosmed kebetulan enggak terlalu di sosmed, dari mulut ke mulut saja, sama di Car Free Day itu. Dari mulut ke mulut saja. Iya. Terus kalau semuanya dari teman-teman kantornya juga itu biasa juga bawa. Iya. Biasa. Teman kantor pasti, karena mereka memang yang duluan. Paling banyak yang pesan dulu berapa Mbak Fani? Ada 50. Iya. Awal-awalnya itu 20, 50, 10. Oke. Jadi untuk smart listeners yang mungkin ini kalau semuanya orang yang mau misalnya ya untuk penganan mau makan kue tapi kayaknya agak susah untuk karena banyak kesibukan agak susah untuk bikin sendiri. Iya. Jadi langsung saja bisa pesan. Iya. Caranya gimana pesannya Mbak Fani? Telepon WA saja di 085 bisa 085 342 915 849. Oke, bisa diulang lagi. 085 342 915 849. Oke, itu ya, smart listeners, untuk Anda yang mau membuat ya ataupun memesan roti Mariam ala Bundaku dari Ibu Fani. Ya. Oke, itu ya. Jadi sekali lagi untuk caranya untuk memesannya itu sangat gampang sekali. Kalau semuanya untuk memesannya itu berapa langsung diantar atau bagaimana ini? Sehari sebelumnya? Sehari sebelumnya kayaknya. Karena harus begadang. Dibikinnya harus fresh. Harus fresh tahu.
Mungkin kalau pada saat untuk lebaran itu bisa sama kari ayam, ada yang bisa pesan juga mungkin. Kayaknya Coba kayak kari. kayaknya bapaknya ndak pulang kampung ini nih. 24 jam di dapur. Oke. Tapi kira-kira bapaknya bahas semuanya ada yang mau pesan ini. Bisa kalau ada Untuk pengadaan lebaran, kenapa enggak ya? lebaran. Iya. Kenapa tidak? Boleh. Boleh ya. Takut. Tapi bapak tidak mudik ya? Kayaknya ndak ini Aslinya dari mana Mbak Fani? dari Boni. Dari Bone. Oh ya, Bone Kota. Iya. Dari Bone Kota. Hmm. Berarti sudah cukup lama di Makassar Mbak Fani dari kecil atau Enggak. Kuliah kan di Makassar. jurusan apa kuliahnya? Kebidanan. Kebidanan. Oh ya, sorry ya. Terus? Baru di sini 7 tahun lebih, baru 7 tahun tinggal kan, menikah sama suami orang sini. Oke, ya. Menikah, terus merantau ke sini. Suaminya berarti orang Bone juga. Suami orang Bugis, Heeh. tapi memang tinggal di Makassar. Tapi memang tinggal di Makassar. Oke. Jadi Ikut di sini. ikut di sini ya. Oke, ya. Jadi memang ya dari Mbak Fani sendiri memang ini suami ini sangat mendukung ya untuk usaha dari Mbak Fani ya. Oke, Mbak Fani masih ada yang ingin disampaikan Mbak untuk bagaimana untuk usaha ini, mungkin untuk ngajakin juga ibu-ibu yang lain supaya bisa lebih berkreasi juga. Apa Mbak Fani? Itu dari tadi. Itu tadi saya bilang kalau mau bikin usaha ya kemauannya harus besar. Harus ada kemauan ya. Iya. Harus ada kemauan. Kemudian apa lagi? Keluarga mendukung. Terus Itu. apa lagi Mbak? Keluarga mendukung ya. Sama sesuaikan dengan budgetnya. Sesuaikan dengan budgetnya ya. Oke. Jadi sesuaikan dengan budgetnya itu merupakan hal yang terpenting ya. Oke. Kira-kira lagi kalau seumpamanya Mbak Fani ini kan sudah pintar nih toh bikin kreasi roti ini. Kira-kira kedepannya mau bikin apa lagi nih kreasinya? Mau bikin masakan kah atau apa? Nanti bikin yang rasanya yang beda-beda lagi di roti mar. Iya. Misalnya kalau tidak terpikir untuk bisa bikin yang lain lagi. Terpikir sih, tapi ini dulu deh. Ini dulu saja ditekuni. Iya. Iya, Mbak Fani, ini kan kalau semuanya kalau bulan puasa toh ini juga ada banyak penganan yang itu yang yang memang banyak yang suka. Toh selain roti Maryam ya, mungkin ada takjil yang mau dibuat lagi mungkin Mbak Fani. Ini mau dulu deh. Nanti dicoba yang Nanti lain dicoba dulu. yang lain ya. Oke. Dan ya smart listeners, Anda yang mendengarkan kami untuk sore hari ini ya, seperti yang diinformasikan oleh Mbak Fani tadi, ternyata untuk memulai suatu usaha ya, apalagi kalau Mbak Fani ini memang basicnya itu adalah seorang pekerja ya, dan berprofesi sebagai seorang bidan ya di salah satu rumah sakit swasta di Makassar. Tentu untuk memulai usaha ini juga hal yang tidak mudah ya. Jadi memang harus harus memang serius ya, dan memang tekadnya harus kuat ya untuk bagaimana mempunyai usaha sendiri. Ya. Iya. Berarti ini harus sudah jalan 1 tahun ya. Belum sampai 1 tahun kayaknya. Belum sampai jalan 1 tahun. Terus kedepannya apa lagi Mbak Fani? Kira-kira yang apa? Kalau semuanya nih 1 tahun berjalan ya, mungkin tadi ya seperti informasikan mau bikin varian yang lain toh.
Ada isian yang lain yang mau dibuat juga? Rasanya kayaknya mau iya isiannya. Isiannya ya, mau dibuat lagi yang lain Iya. ya. Tapi kalau semuanya smart listeners yang mau juga ingin membuat untuk varian yang apa, misalnya nih ya, yang mau pesan mungkin untuk Lebaran ya, itu bisa. 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 Jadi gimana untuk teleponnya, untuk untuk pemesanannya gimana? Bisa melalui WhatsApp. Bisa melalui WhatsApp, WhatsApp. ya WhatsApp. Bisa disebutkan lagi Mbak Fani? Ada 085 342 915 849. 849 ya. Mbak Fandi, kalau semuanya dari teman-temannya sendiri ada ya suka, ada yang juga usaha seperti ini atau bagaimana Mbak? Teman-teman Iya teman-teman. usaha jual Iya, misalnya ada yang usaha kuliner juga, ada tidak? ada banyak. Ada yang banyak ya. Ada. Tapi ada komunitasnya tidak? Misalnya saling support ya sesama apa usaha di bidang kuliner. Ada komunitasnya tidak? Belum masuk sampai situ. Iya. Tapi kalau semuanya ngobrol-ngobrol sama teman-temannya itu pasti deh ya. Iya, Pasti ya. Oke. Oke ya. Ah, akhirnya. Baik. Sekali lagi ya Mbak Fani, untuk satu saja ya, apalagi yang bisa di-share nih untuk ibu-ibu yang sedang menonton kita di channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi untuk memulai usaha, apalagi seperti Mbak Fani ini kerja juga ya sebagai karyawan swasta di salah satu rumah sakit swasta di Makassar, kemudian juga memulai usahanya, itu apa yang harus dimiliki? Ulet, Iya. kemudian Itu aja. ya manajemen waktunya juga ya, Iya. harus bisa pintar-pintar ya Iya, untuk membagi pintar waktu. atur waktunya. Harus saja langsung start ya, jangan terlalu banyak pikir ya. misalnya modalnya tidak ada atau bagaimana, langsung saja Harus dipikir itu ya, modalnya. modalnya ya harus dipikir ya, terus Cari tempatnya di mana? cari tempatnya juga ya. Tapi pernah nggak sih kalau mamanya suatu hari nanti Mbak Fani juga punya tempat sendiri, pasti mau ya? Mau. Mau Amin. ya. Oke. Semoga apa yang diinginkan ya Mbak Fani itu bisa terwujud ya, dan sukses untuk usahanya ya Mbak Fani ya. Amin. Baik. Dan Smart Listener, demikian untuk ngobrol singkat kita ya bersama dengan Mbak Fani ya, dari Roti Mariam Bundaku ya. Dan Smart Listener, untuk Senin Inspirasi akan kembali hadir dengan narasumber yang berbeda tentunya di setiap Senin ya, hanya di Radio Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti pamit, dan juga ada Mbak Fani di sini ya. Selamat sore dan bye bye.